Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Hendra Supender MKom selaku Kepala Program Studi Teknologi Informasi. Kepada Bapak Hendra Supender saya persilakan. Masih di mute, Pak. Baik, terima kasih Bu Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adik. Ya, sehat-sehat ya. Pada yang saya hormati Bapak Rektor Bina Sana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahidi MM MPD. Yang saya hormati Bapak Warek 2, Bapak Suharyanto MKom. Yang saya hormati Ibu Warek 1, Ibu Diah Pusari MKom. Kepada yang terhormat Ibu pembicara kita, Ibu Reti, dan kepada yang saya sayangi adik-adik semua. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini untuk mengadakan sebenarnya sih acaranya adalah digital branding. Namun di sini mungkin saya mewakili Bapak Warek 2 yang hari ini berhalangan untuk menyampaikan rasa kebanggaan gitu ya bagi adik-adik di mana dari 1.300 mahasiswa yang melamar mengikuti BX Explore ada 175 mahasiswa yang keterima dan termasuk adik-adik semua. Menurut saya itu adalah langkah positif, satu langkah positif Anda gitu ya, karena sudah terpilih menjadi BX Explore. BX Explore ini diadakan untuk ya branding juga terhadap BSI gitu ya. Nanti akan Bu Reti jabarkan kenapa kita harus branding gitu ya. Di mana kegiatan ini nanti akan adik-adik akan dikirimkan ke beberapa daerah gitu ya. Kemudian adik-adik di sana mengabdi gitu ya, entah mengajar, entah mengadakan pengabdian, entah sosial, entah apa gitu bentuknya. Dan ini semua kita lakukan untuk membawa nama baik dari Bina Sarana Informatika. Maka ada hal yang dibebankan kepada adik-adik, di pundak adik-adik untuk membawa nama baik BSI itu sendiri gitu ya. Jadi kami mohon kepada adik-adik yang terima nanti ketika mengadakan acara itu selalu mengedepankan budaya di sana gitu ya, budaya setempat gitu ya, dan juga mengedepankan bahwa adik-adik dikirim oleh Universitas Bina Sarana Informatika dan yang harus dijaga nama baiknya. Sekecil apapun kesalahan di sana itu akan mengakibatkan nama kita tidak baik gitu ya. Jadi kami menggantungkan sepenuhnya brand kita gitu ya terhadap kepada adik-adik yang di sana. Ya, mungkin untuk lebih jelas nanti akan dijelaskan oleh Ibu pembicara kita dan juga nanti adik-adik bisa bertanya seputar tentang BS Ekspor kepada ibu-ibu dan bapak yang ada di sini sebagai mungkin dalam tanda petik dosen lapangan ya namanya atau nanti pembina gitu ya, seperti itu. Terakhir dari saya, semoga acara ini dapat ada diikuti dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Kemudian adik-adik juga nanti mendapatkan pengalaman yang satu langkah lebih satu langkah lebih dibandingkan teman-teman yang tidak mengikuti BX Explore. Ya, kita lihat sedikit bahwa animo mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini banyak dan ternyata adik-adiklah yang diterima gitu ya. Adik-adiklah yang mendapatkan prioritas untuk mengadakan kegiatan ini. Kenapa itu terjadi? Karena kami percaya di tangan adik-adik, di pundak adik-adik itu nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dengan sukses. Gitu ya, camkan ini ya. Kemudian dibawa nama baiknya. Baik, dari saya cukup sekian. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik sampai dengan akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan materi digital branding yang akan disampaikan oleh Ibu Reti Palupi MIKom. Beliau sudah menggeluti bidang digital branding dan marketing selama 6 tahun dengan prestasi pada tahun 2016 dan 2017 dalam acara Social Media Award dan 2018 Indonesia Brand Choice Award dan di tahun 2021 menjadi top 10 di Best Social Media Performance. Kepada Ibu Reti Palupi MIKom, saya persilakan. Baik. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Astrid, teman-teman semuanya. Mbak Astrid, Kak Astrid.
karena merah-merah ceria. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya lihat tadi sudah ada yang menampakkan diri di kamera, tapi ada yang malu-malu. Mungkin belum touch up gitu ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau menampakkan diri, mau memperlihatkan, dan juga nanti mau interaktif saat kita sharing, silakan. Saya akan menunggu teman-teman sharing di kolom komen sebelum nantinya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya izin untuk share materinya. Sebentar, saya share. Share screen. Baik. Oke, harusnya sih udah terlihat ya. Oke. Teman-teman di sini saya bukannya mau pakai materi atau mengajarkan ke teman-teman. Di sini adalah saya pengen sharing semuanya. Ya, sharing bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital yang selama ini sudah teman-teman lakukan setiap hari. Sekarang saya mau lihat teman-teman semuanya yang ada di sini, ada nggak yang masih pakai handphonenya numerik yang tombolnya dipencet bukan di touch? Ada nggak yang bukan pakai smartphone? Ada di sini? Atau pakai smartphone semua yang di touch seperti itu? Ada HP untuk nelpon biasa. Nah, oke. Yang ketik biasa ya. Oke, tapi itu buat nelpon. Tapi apakah kita setiap hari yang bawa kuliah, yang bermain sama teman, kita menggunakan handphone seperti itu? Kan biasanya kita sudah menggunakan handphone yang smart. Berarti intinya sekarang kita PR-nya jangan kalah smart dengan handphonenya. Ya, PR-nya sama-sama itu. Tadi sudah dikenalkan juga oleh Kak Astrid. Saya digital marketing dan branding spesialis, wordingnya tadi juga sudah. Memang fokusnya kalau saya lebih ke komunikasi, entah itu social media, public speaking gitu ya, dan sebagainya. Tapi memang beberapa tahun merambah ke digital. Hal-hal yang bersifat digital itu sudah mulai berkembang lebih pesat. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti yang fokusnya kuliahnya di bidang apapun, kita kalau ditambahin digital di depannya peluangnya masih sangat besar. Begitu juga nanti kalau teman-teman jadi agennya BSI Explore yang akan tersebar di seluruh Indonesia penugasannya. Mungkin di sana yang melihat hanya segelintir orang, 100-200. Tapi kalau itu sudah di-push, sudah dipublikasikan, dan orang lain akan share juga tentang itu, kita akan berkali lipat orang melihat kitanya. Nah, karena itu supaya konten kita bermanfaat, semoga konten kita juga bisa meningkatkan citra diri kita, makanya kita perlu adanya digital branding. Nah, digital branding itu sederhananya gimana sih teman-teman? Saya coba untuk merangkum digital branding secara sederhana. Sebenarnya kalau branding itu apa sih? Dan digital itu apa sih? Gitu. Digital kan semuanya serba dunia maya, ya. Yang tidak kelihatan bentuk fisiknya tuh digital tuh kayak gimana tuh nggak kelihatan. Ya, kalau branding itu bahasa gampangnya pencitraan. Biasanya kalau pencitraan ini udah mulai naik ketika ada mau pemilu gitu ya, atau ada public figure yang ingin naik lagi namanya, semua butuh pencitraan. Pencitraan nggak selalu baik dan nggak selalu buruk, makanya kadang-kadang kita butuh yang namanya sensasi. Sensasi itu kadang ya nyeleneh dikit, tapi itu sebenarnya untuk menaikkan citra diri kita. Ya, nah untuk digital branding sendiri sebenarnya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Semua kita mainkan di dunia maya, yaitu penampilan kita, gimana orang lihat kita, ya, identitas kita sebagai apa sih teman-teman. Nanti kan teman-teman sebagai mahasiswa BSI yang ditugaskan, gitu. Jadinya itu adalah identitas teman-teman yang dibawa saat penugasan itu. Terus credibility-nya bagaimana? Orang harus percaya sama teman-teman kalau teman-teman ini berkualitas dalam penugasan ini. Tadi dibilang sama Kak Astrid kalau misalnya
Dari ribuan orang terpilih teman-teman, saya yakin semua teman-teman di sini sudah berkualitas. Nah, dari 3 hal ini kita mainkan. Teman-teman bikin kontennya seperti apa, terus habis itu sosial media pengelolaannya gimana, terus lihat di situ saat di-upload hal-hal tersebut evaluasinya bagaimana, itu selalu dilakukan. Dan akhirnya ketiga hal ini jika digabungkan, teman-teman adanya digital branding. Gitu ya. Brand merek, iya betul, brand merek. Kalau brand memang merek, tapi kalau branding itu kadang-kadang kita kalau dikomunikasi bicaranya adalah menaikkan pencitraan. Pencitraan ini ada beberapa hal. Kalau brand kita baru, itu biasanya pembentukan citra. Kalau misalnya brandingnya biasa-biasa aja, berarti harus menaikkan citra. Udah tinggi nih brandingnya perusahaan kita atau kitanya udah bagus, sudah di top level, berarti mempertahankan citra. Ada masalah, berarti memperbaiki citra. Itu aja bedanya ya, teman-teman. Baik. Nah, masalahnya kadang kita suka bingung nih, mana yang dinamakan branding, mana yang dinamakan marketing, gitu ya. Teman-teman ada yang tahu nggak? Bedanya branding sama marketing, boleh diketik aja. Saya sambil ngelihat respon teman-teman nih. Branding itu apa, marketing itu apa? Bedanya di mana sih menurut teman-teman? Marketing pemasaran menurut Aldi. Kalau branding itu apa berarti? Branding iklan. Ya, ada lagi pendapat yang lain? Saya nunggu. Branding lagi naik daun. Siap. Personifikasi. Baik. Branding identitas. Oke. Teman-teman sepertinya di sini harusnya saya nggak usah ngisi materi. Udah pinter-pinter semua ya. Branding pencitraan. Baik. Oke, teman-teman. Kita kalau mau sederhananya, branding dengan marketing adalah lebih ke tujuan utamanya, goals-nya. Ya. Marketing lebih ke profit, keuntungan. Lebih ke sana. Tapi kalau branding lebih ke bagaimana orang melihat kita. Ya tadi pencitraan. Ya, teman-teman kalau misalnya pengen orang lain melihat kita sebagai orang yang pinter, misalnya di bidang kuliah kita, teman-teman sering aja tuh upload kegiatan kita saat kuliah, tugas-tugasnya, nge-share Q&A yang membahas tentang kuliahan gitu ya. Itu orang lain akan lebih melihat kita sebagai mahasiswa yang serius di bidang kuliah teman-teman pilih. Oke, nah kalau tadi saya tanya tentang branding dan marketing, ini ada sedikit kita nyoba tebak brand, tebak merek ya. Boleh di komen nanti mereknya ini yang kanan apa, yang kiri apa. Sebenarnya di sini saya nggak tulis nama mereknya, tapi harusnya teman-teman tahu ya. Oke, yang kanan apa, yang kiri apa? Converse kanan, Nike. Baik, kiri Nike dan sebagainya. Wah, bagus nih teman-teman semua ya. Baik, benar semuanya. Oke, kiri Nike, kanan Converse. Gitu ya. Nah, ini padahal teman-teman, kita tidak ada secara tekstual yang kanan secara teksnya dan yang kiri secara teksnya. Kita kenapa tahu? Karena logonya sudah kuat. Ya, dan ini adalah salah satu bentuk brand identity. Nah, sekarang kalau teman-teman disuruh milih antara kalau misalnya punya uang nih yang cukup untuk membeli salah satunya, teman-teman akan pilih yang kanan atau yang kiri? Ayo. Kiri. Dua-duanya. Kiri, kiri, kiri. Oke, kenapa yang kiri? Yang jawab kiri, kenapa? Yang jawab kiri kenapa? Karena kualitasnya lebih bagus. Ada lagi yang lain? Udah terkenal bagus, baik. Banyak macamnya. Oke. Buat pamer. Ini menarik. Oke, ada lagi? Karena belum punya, mudah-mudahan besok punya ya. Karena banyak orang yang pakai itu. Baik. Sekarang
Sekarang saya tanya sama teman-teman lagi semuanya, pernah nggak lihat brand yang kiri ini, satu yang kiri, itu brandnya itu mengiklankan seperti, wah produk yang kita pakai itu menggunakan kualitas yang paling bagus. Produk yang kita pakai nomor 1 di dunia. Pernah nggak? Yakin pernah. Nike nggak pernah punya iklan seperti itu. Belum. Oke, kalau belum, yang diiklankan Nike itu seperti apa sih? Yang diiklankan oleh Nike itu seperti apa sih? Yang ditampilkan? Dia memakai modelnya tuh siapa? Pemain bola. Brand ambasadornya, baik. Pemain basket. Nah, yang dipakai Nike adalah atlet-atlet besar yang kadang-kadang atletnya itu juga atlet-atlet yang disabilitas. Saya belum pernah melihat brandnya ini menampilkan kayak menggunakan bahan terbaik di dunia gitu. Enggak, tapi bahasa yang ditampilkan adalah produk ini peduli terhadap atlet. Walaupun kita tahu produknya bagus, produknya banyak jenisnya tadi kata teman-teman, buat prestis, buat pamer ke orang lain gitu ya. Tapi ini yang terjadi. Jadi kalau yang kiri lebih ke brandingnya seperti itu, lebih peduli dan sebagainya. Kalau kita belajar dari yang kanan, walaupun yang kanan umurnya lebih muda, tapi dia lebih memfokuskan kepada remaja dan dewasa-dewasa yang awal. Beda sama yang kiri. Karena apa? Di sini dari awal sudah difokuskan untuk dia mencitrakan dirinya sebagai brand yang peduli terhadap atlet-atlet. Ya, di sini saya mau ada video. Nanti kalau misalnya videonya nggak ada suaranya, tolong komen aja ya. Di sini ada video tentang Steve Jobs. Tahu ya Steve Jobs ya? Siapa Steve Jobs? Udah tahu semuanya. Jadi Steve Jobs menceritakan bagaimana Nike dia membangun brandnya sebagai brand olahraga yang peduli terhadap atlet. Silakan ditonton dulu teman-teman. Is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales have gone like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Oke, baik. Tadi teman-teman lihat bagaimana caranya produk Nike ini dipasarkan, dibrandingkan oleh perusahaannya. Nah, sekarang tebak lagi. Ini pasti tahu ya. Yang kanan apa, yang kiri apa? Pakai yang kanan atau yang kiri gitu. Ya. Kita sekali lagi tidak ada secara tekstual nama brandnya. Android dan Apple. Baik, Android, Apple. Nah, tidak ada yang satu pun yang salah. Dua-duanya, ini pilihan kita sehari-hari, dua-duanya sama-sama bergerak di bidang teknologi dan kita sering pakai dan dipromosikan melalui digital, ya. Nah, ini sekali lagi tidak ada. Contoh lainnya, tidak ada tekstual brandnya. Tahu ya? Toko oranye, toko hijau. Nah, Shopee, Tokopedia. Tanpa ada tekstualnya. Kenapa? Karena kita sudah disajikan sehari-hari oleh iklan-iklannya mereka, brand-brandnya mereka, bahkan di influencer juga. Jadi kita terinfluence oleh dua brand ini.
Yang berikutnya, tidak ada logo, tidak ada warna, tapi kita mainkan di slogan. Yang kiri apa, yang kanan apa? I'm loving it dan jagonya ayam. McD dan KFC, betul. Ya, kita nggak ada logonya, tidak ada nama brandnya, tapi kita sudah terinfluence. Setiap hari kita nonton TV, kita buka internet, kadang-kadang kita selalu terinfluence oleh ini. Ya, terus nggak ada logo, nggak ada slogan, tapi identitas warna. Operator merah siapa? Operator biru siapa? Telkomsel dan XL. Nah, Telkomsel dan XL ini sudah kita lihat sehari-hari, dan kalau misalnya kita lihat kenapa kita bisa tahu ini operator merah, ini operator biru, karena kombinasi warna yang mereka gunakan di setiap media publikasinya itu konsisten dengan turunan warna dari brandnya sendiri. Ya, kalau kita mau membahas tentang warna, kita tahu PayPal, kita tahu Mastercard, terus yang BP itu apa saya lupa deh panjangannya. Nah, ini turunan warnanya seperti ini. Jika kita sudah sering melihat publikasi seperti ini, kita bisa fokuskan ini adalah brand A, ini adalah brand B gitu ya. Jadi semuanya bisa kita identitaskan. Kalau berarti teman-teman ingat tadi ada yang warna, ada slogan, ada logo dan sebagainya, itu adalah brand identity. Ya, identitas brand. Nah, kalau misalnya itu adalah sebuah brand, kita kalau mau sebagai personal nih gimana nih untuk meningkatkan brand kita? Nah, di sini ada bedanya as a personal, bedanya branding sama marketing. Anggaplah yang siluet pria ini adalah guru. Yang kanan marketing, yang kiri branding. Kalau yang marketing tipenya kayak gini. Kita ngejual, I'm a great teacher. Gue guru yang keren loh, gue guru yang bagus loh gitu ya. Misalnya ngomong ke orang-orang seperti itu. Nah, kira-kira kalau seperti ini berapa persen orang akan percaya kalau kita adalah guru yang bagus? Tapi option yang kedua adalah kita membuat orang lain membicarakan kita. Seperti kayak, aku dengar kamu guru yang bagus loh. Atau, aku dengar dia tuh guru yang bagus loh. Misalnya teman-teman terjadi sesuatu seperti ini, di tengah hal-hal seperti ini, teman-teman akan lebih percaya dengan kegiatan marketing atau branding. Teman-teman akan lebih percaya dengan kegiatan marketing atau branding. Branding. Baik, branding. Kenapa lebih ke branding? Karena sudah terbukti banyak orang, nggak ngejual banget gitu ya, lebih meyakinkan karena pencitraan. Baik, biasanya kalau yang terlalu ngejual banget, kalau di dunia digital itu akan di skip oleh orang. Beda halnya kalau kita misalnya ke mall, di bagian brosur kita suka nggak enak ya udah ambil gitu ya. Tapi kalau di dunia digital terlalu marketing banget, orang akan di skip. Percaya sama saya. Jadi yang lebih baik adalah kita membuat orang lain percaya dengan bantuan pihak lain. Oke, nah karena itu teman-teman nanti di sini silakan saling membantu satu sama lain untuk meningkatkan citranya, brandingnya, ya. Kalau teman-teman di sini ada yang main di LinkedIn, LinkedIn itu adalah salah satu platform media sosial khusus untuk profesional. Di sana ada penilaian antara teman sejawat. Nah, kalau misalnya kita mau saling membantu antar teman, kita bisa memberikan penilaian di sana. Ya, begitu juga kalau nanti teman-teman main di media sosial. Nah, ini yang harus kita angkat. Kita kalau mau orang kita minta bantuan atau butuh bantuan orang lain untuk meningkatkan citra kita, kita juga harus
bisa membantu orang lain. Kita harus bisa berkolaborasi, teman-teman. Bukan hanya saingan terus, tapi kolaborasi untuk meningkatkan kualitas diri kita bersama. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau kasih contoh satu brand yang lumayan terkenal. Di sini siapa yang suka ngopi? Ngopi di kafe? Ya. Nah, kira-kira kalau saya tanya sama teman-teman, kedai kopi paling prestis tuh apa sih kalau suruh beli segelas kopi di kedai kopi terkenal? Starling. Starbucks. Nah, itu ya. Nah, oke, baik. Anggaplah kita mau ngopi di sana. Beli segelas kopi. Biasanya rata-rata segelas kopi berapa di Starbucks? $65, 50, 50. Oke, saya pukul rata. Anggaplah 50 ya. Anggaplah 50.000 segelas kopinya. Ya. Terus kalau kita sudah beli di Starbucks, nongkrong di Starbucks, beli kopi atau teh atau ya yang lain-lain lah ya. Terus duduk nih di Starbucks. Nggak asik nih kalau misalnya nggak kita selfie gitu. Yang kita lakukan selfie. Pas udah selfie, ternyata logo Starbucks-nya miring. Yang dilakukan ulang lagi selfie-nya. Gelasnya dilurusin ke kamera biar kelihatan. Ya. Biar kelihatan logonya, terus kita foto, update deh di media sosial. Enaknya kalau update langsung tag lokasinya. Misalnya Starbucks Senen, Starbucks mana, gitu ya. Nah, menurut teman-teman, ketika kita seperti itu, kita iklan gratis nggak untuk Starbucks-nya? Diulang, angle-nya sebelah kiri padahal kanan. Oke. Menurut teman-teman, kita iklan gratis nggak? Iya, gratis, semuanya gratis. Padahal kita bayar untuk kopinya, harga kopinya juga tidak murah, dan kita promosi. Nah, itu kita sudah memberikan iklan yang gratis untuk brand yang sudah besar. Nah, setelah kita beli kopinya itu, coba lakukan, pindahkan kopi yang kita beli tadi di Starbucks, kita pindahin ke cangkir. Biasanya kalau di Starbucks, gelasnya adalah gelas plastik. Kita pindahin ke cangkir. Cangkir yang kalau kita beli mungkin di S Hardware harganya 50.000 cangkirnya doang tanpa kopinya. Ya, kita pindahin kopinya ke sana, terus tawarin ke orang lain suruh beli dengan harga yang sama. Apakah orangnya mau? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Oh, nggak mau. Nggak ada logonya. Baik, mahal. Padahal kita belinya juga 50.000. Karena bukan brand terkenal. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, ini sudah tidak ada nilainya, teman-teman. Berarti kita harus melihat kit yang kita beli itu adalah kopi atau brand. Yang kita beli kopi atau prestisnya. Brandnya kita beli. Yang mahal adalah brandnya, teman-teman. Yang tadi teman-teman foto itu. Ya. Jadi, bisa nanti ke depannya saat kita mau menaikkan atau mempromosikan produk-produk, kita belajar promosikan UKM Indonesia. Ya, karena kalau misalnya yang luar ya sudahlah, mereka sudah besar. Jadi mulai sekarang teman-teman silakan promosikan UKM milik Indonesia. Oke. Nah, ini oke. Lalu apa perbedaannya nih lagi marketing sama branding? Simpelnya kayak gini. Kalau misalnya kita buat sederhana. Kita kalau misalnya branding lebih ke loyalitas. Orang akan beli lagi. Ya. Tanpa misalnya gini. Orang misalnya ada yang suka produk Apple, semuanya Apple. Bukan hanya ya produknya bagus dan sebagainya, tapi
ikatan emosinya sudah ada dengan brand tersebut. Ya, begitu juga jangka panjang, nggak hanya jangka pendek, fokusnya ke sana, tapi biasanya kalau branding ini harus memerlukan jangka panjang dan konsisten, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngangkat branding dirinya sendiri, harus lebih konsisten, lebih sabar karena efeknya adalah jangka panjang. Nah, dari penjelasan tentang perbedaan marketing dan branding, sekarang kalau saya tanya sekali lagi, mana yang lebih penting, marketing atau branding? Silakan dijawab. Branding. Branding. Baik. Nah, oke. Semuanya jawabnya sama. Dua-duanya penting. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Tapi kalau misalnya banyak yang bilang branding lebih penting, kira-kira kalau teman-teman jalan ke mall, terus salah satu toko ngeluarin gambar kayak gini, masuk nggak ke tokonya? Masuk. Masuk ke tokonya, walaupun up to 70%. Tapi kita akan cenderung masuk ke tokonya. Padahal ini adalah promosi marketing. Ya. Terus kalau misalnya tiba-tiba di salah satu platform ada promosi tentang belanja digital, otomotif, travel dan sebagainya sampai 70%, kira-kira teman-teman mau ngecek dulu enggak? Apa nih travel apa nih yang lagi diskon? Pesawat apa? Coba aja dulu simulasi. Belinya enggak ya, tapi minimal kita akan membuka. Ya. Terus belum lagi kemarin yang baru saja terjadi. Biasanya kalau cewek-cewek ngeliat kayak gini bakalan ngecek enggak atau bahkan sampai check out. Ngecek, auto check out. Ya, kemarin siapa tuh yang mulai check out. Ongkirnya mahal. Langsung borong, baik. Nah, ini semuanya adalah kegiatan marketing, teman-teman. Yang tadi diskon sampai 70%, terus habis itu tadi yang travel di platform, ini adalah kegiatan marketing. Kita akan terpengaruh dengan hal ini, teman-teman. Berarti sekarang pertanyaan lagi, mana yang lebih penting, marketing atau branding? Marketing bagi middle low class. Penting semua. Oke. Kita kalau melihat seperti ini, teman-teman, benar, penting semua. Semua harus dijalankan. Tapi sekali lagi semua akan kembali ke goals kita apa? Ya. Goals kita apa nih, teman-teman? Nah, kalau teman-teman di sini sebagai agen dari BSI Explore yang akan ke desa-desa untuk memberikan pendidikan, fokus kita adalah ke branding. Jadi PR-nya adalah kita bangun personal branding kita. Ya, baik saat nanti teman-teman ditugaskan di sana ataupun secara digital. Karena kita sekarang kalau dulu kan aduh jangan pamer-pamer deh gitu ya. Tapi kalau sekarang yang nggak boleh pamer itu cuma beramal aja teman-teman. Tapi yang lainnya silakan pamer. Kalau nggak pamer, personal branding kita nggak akan naik. Jadi silakan teman-teman pamer dengan kegiatannya. Ya, tapi kita di sini nanti belajar bagaimana pamer yang positif gitu, nggak pamer yang hanya flexing-flexing aja. Murah banget gitu ya. Enggak, bukan yang seperti itu. Oke, karena apa di sini kalau kita mau membangun personal brand secara digital, kita membutuhkan strategi yang berbeda untuk segmentasi yang berbeda. Nah, nanti yang teman-teman ajarin itu udah dapat info belum? Pesertanya siapa sih? Usianya berapa? Gitu. Udah dapat informasi belum? Saya belum lihat chatnya. Oke. Nah, berarti gini, contohnya aja. Saya akhirnya bertugas di daerah lumayan terpencil di Jawa Tengah misalnya ya. Lalu saat di sana ternyata saya harus mendidik adik-adik yang masih duduk di SD. Nah, teman-teman,
mencitrakan dirinya saat di sana adalah orang yang sangat friendly, cheerful, friendly, sangat suka bermain gitu ya. Kita bermain dengan mainan tradisional sama anak-anak itu karena segmentasi kita adalah anak-anak kecil. Nah, kalau misalnya segmentasi teman-teman itu anak-anak remaja, bisa misalnya bikin konten bareng mereka gitu ya. Karena kita lihat lagi segmentasi kitanya marketnya seperti apa. Segmentasi itu teman-teman kalau bisa dibedakan dari segi gender, dari segi usia, dari segi lokasinya dia di mana. Karena semakin kita masuk ke pelosok daerah, kita harus semakin bisa beradaptasi dengan kebiasaan mereka. Ya, mungkin misalnya kalau di desa itu masih nandur padi, coba kita ikutan untuk mendekatkan diri dengan market kita, teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini jangan lupa untuk dipublikasikan. Nggak harus yang sok-sok candid juga bisa, tapi kalau misalnya yang teman-teman misalnya ngasih testimoni, aduh baru hari ini nih nandur di sawah mana gitu sama Bapak Tani ini, tapi menyenangkan loh teman-teman karena di kota saya nggak pernah ngerasain ini, misalnya seperti itu. Membutuhkan testimoni, nggak langsung ke acara BSI Explorer, tapi endingnya pasti kayak teman kalian ada yang nanya, kok bisa ke sana dalam acara apa? Oh, ada dalam acara BSI Explore nih, gitu. Kegiatan untuk mengedukasi di daerah-daerah terpencil. Nandur itu nanam padi mundur, ya. Jadi kalau nanam padi itu sambil mundur, teman-teman, gitu ya. Baik. Nah, sekarang kalau tanya sama teman-teman semuanya, nanti kita ada 4 foto yang tampil di sini. Saya pengen teman-teman menyebutkan sikapnya dari 4 public figure ini. Bukan namanya, bukan dari segi fisik, ganteng, cantik, dan sebagainya, tapi sikapnya bagaimana. Pandangan kita terhadap orang-orang tersebut bagaimana. Ya, silakan tulis di komen. Yang pertama, menurut teman-teman gimana? Tegas, om kepo, bijak, kritis, smart, pintar, menjebak, sempurna, pintar. Oke, podcast, om tukang somasi. Malah dia sini dapat somasi ya. Ahli dalam sulap, sensasional, sensasi, dan sebagainya. Oke, itu yang menurut teman-teman mencitrakan dirinya, mencitrakan orang tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke orang yang kedua. Ya, silakan tulis pandangan kita terhadap orangnya, bukan fisik, bukan nama. Yang kedua, silakan. Kece. Madu TJ. Keren, mahal, terkenal, bertalenta, suara merdu. Dia siapa? Masa nggak tahu dia siapa? Bintang, berbakat, elegan, prestasi, multi talent, mendunia. Oke, baik. Itu yang kita citrakan terhadap public figure ini. Yang ketiga, oke, terima kasih yang sudah komen. Yang ketiga, kita lihat public figure-nya adalah, silakan komen pandangan kita terhadap orang ini. Ramah, yolo. Joget. Ah, bunda gue, ya sama ya. Anak gue no comment, lucu, mood booster, lucu, nenek-nenek barbar. Oke, ambis. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, yang terakhir, saya kira di sini banyak fansnya yang cewek-cewek ya. Yang terakhir, silakan tuliskan pandangan kita terhadap orang ini. Citranya bagaimana? Bukan teriak-teriak ya. Ayang, pacar saya. Calon suami. Yang saya tanya adalah citranya bagaimana? Multi talent, keren, baik, cool, siap, berbakat. Oke, yang cowok-cowok
mungkin bingung itu siapa gitu. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Ini dari teman saya yang nitipin. Saingan, oke siap. Kalau saingan nanti habis ini kita lihat bareng-bareng ya, yang saingannya jago ngedance. Oke. Nah, dari 4 foto yang saya tampilkan tadi sama teman-teman, kira-kira ada nggak di sini semuanya nih yang ikut Zoom ini yang menjadi teman dari 4 orang ini? Atau pernah ngobrol langsung dengan 4 orang ini? Nggak ada, nggak ada. Pertanyaannya, kenapa kita bisa menilai mereka seperti itu? Karena mereka viral. Dari media yang memberitakan, branding, suka nongol di TV. Ya, yang kita lihat semua hanya media-media. Kita nggak pernah tahu apakah aslinya mungkin yang foto pertama tadi yang teman-teman bilang karismatik, terus smart, pinter, aslinya melo gitu. Kita nggak pernah tahu. Karena semua yang kita lihat itu hanya pencitraan di media sosial atau televisi, ya. Nah, itulah yang mereka atau timnya bangun untuk mencitrakan diri mereka. Jadi, teman-teman sekarang sudah mikirin nih, saya mau dilihat orang lain tuh seperti apa sih? Karena semuanya itu perlu personal branding, teman-teman. Kita perlu personal branding. Jadi kalau pencitraan, perlu nggak? Perlu, sangat perlu. Teman-teman harus mencitrakan diri teman-teman seperti apa. Kalau kita sudah fokus dengan pencitraan diri kita, mau nggak mau kita akan semakin belajar di bidang itu, dan nanti semakin lama kita akan semakin mendalami di bidang itu, dan kalau kita semakin mendalami, kita akan semakin dipercaya orang lain. Artinya kita bisa menginfluence orang lain. Contohnya lagi di sini, influencer yang berhasil, kalau kita lihat di dunia beauty, ada yang tahu ini ya, kalau yang suka make up, yang suka skincare, karena beliau adalah beauty vlogger nomor 1 yang sekarang di Indonesia. Ya, nah kalau misalnya yang cowok-cowok nih, kalau mau lihat review handphone, apakah datang ke influencer ini? Kenal aja mungkin enggak. Ya, kenal aja mungkin enggak. Kita kalau misalnya ke influencer ini mungkin kalau kita mau review foundation baru gitu, mau lihat review dari dia bagaimana, apakah Tasya Farasya approve atau tidak gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi segmentasinya sudah jelas. Skincare, make up, dan sebagainya. Ya, kita bisa lihat reviewnya dari influencer ini. Pencitraan dia berarti lebih ke produk-produk beauty. Nah, kalau misalnya yang cowok-cowok atau kita yang cewek mau beli handphone, laptop, biasanya kemana sih teman-teman? Ya, David Gadgetin. Karena nomor 1 di Indonesia sekarang untuk influencer teknologi ada Gadgetin. David di sini gitu ya. Oke. Kita bisa lebih percaya bahkan ketika influencer ini memberikan review tentang produk teknologi daripada kita dari sales yang menjelaskan ke kita. Karena sekali lagi kalau kita melalui orang lain, kita membangun kepercayaan. Berkah teknologi, Gadgetin atau Jagat Review, baik. Nah, kalau misalnya kita lihat review di sini, kita akan lebih percaya daripada sales yang menjual di tokonya langsung. Karena kita menganggap ini sudah kredibel untuk menjelaskan. Tidak ada istilah, ya mungkin iklan tetap ada, kerjasama dengan produk tetap ada. Tapi kalau kita mau menjadi influencer yang punya segmentasi seperti tadi yang sebelumnya beauty dan ini teknologi, kita memang harus fokus di situ dan konsisten, teman-teman. Tidak ada influencer yang di awal-awal pertama itu udah langsung naik begitu aja. Biasanya kalau yang naiknya cepat, sadar nggak, turunnya pun juga akan lebih cepat hilang daripada yang bertahap seperti ini. Ya, tapi memang harus konsisten. Nah, kalau tadi di beauty, nah sekarang di teknologi, kalau kita mau ke otomotif, ke siapa sih, teman-teman?
Kalau otomotif ada? Gofar Hilman. Belum ada nih yang sesuai nih. Siapa nih kira-kira? Oh, saya ngelihat ini. Mungkin ada yang tahu? Ridwan Hanif. Jadi memang fokusnya lebih ke otomotif. Gubernur Jabar, bukan dong. Ya. Jadi fokusnya memang lebih ke otomotif dan mereka punya segmentasi pasar sendiri-sendiri. Nah, teman-teman juga bisa ngecek nih follower saya. Kalau misalnya followernya sudah banyak, kira-kira lebih banyak yang mengikuti saya karena apa sih gitu? Apa karena teman aja? Berarti nggak ada yang menarik dong dari saya. Kalau nggak ada hubungan pertemanan, berarti tidak ada yang bisa digali dari saya, gitu kan? Nah, karena teman-teman di sini sudah jadi agen dari BSI Explore, maka di sini teman-temanlah yang punya tugas menjadi influencernya dari BSI Explore. Ya, intinya adalah konsisten. Konsisten, teman-teman. Dan kita ketika membangun pencitraan di media sosial, tidak ada yang namanya don't judge a book by its cover. Mungkin ini sering kita dengar ya, don't judge a book by its cover. Tapi kalau misalnya di media sosial, tidak ada yang seperti ini. Kita bisa membuat cover buku kita itu indah dilihat oleh orang lain. Mau jadi seperti apa? Nah, kalau misalnya sederhananya di media sosial, nih saya misalnya upload foto di story semua tuh sama pacar saya berduaan terus nih. Terus tiba-tiba foto yang berduaan itu hilang semua. Saya hapus semua dari media sosial. Terus di story postingannya galau-galau semua. Nah, kira-kira Kak Astrid akan nanya nggak nih? Misalnya, lu udah putus ya? Nah, putus gitu. Terus saya marah nih. Kok Astrid kepo banget sih gitu misalnya. Kok lu kepo banget sih? Mau putus kayak mau enggak kayak bukan urusan kali misalnya kayak gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang salah di sini Kak Retinya atau Kak Astridnya? Oke. Oke, yang salah saya. Nah, kenapa yang salah saya? Karena postingannya membuat orang banyak bertanya. Nge-brand diri sendiri. Nah, nge-brand diri sendiri, membrandingkan dirinya kurang baik. Postingannya menggiring opini. Nah, itu dia teman-teman. Semuanya nggak ada yang salah di sini jawabannya. Semuanya udah betul semua. Ya, berarti apa yang kita posting di media sosial, bersiap-siaplah itu akan jadi pembicaraan oleh orang di lingkungan kita. Ya, kalau kita tidak mau suatu hal dibicarakan oleh orang lain, berarti jangan pernah publikasi. Oke? Kalau misalnya kita mau posting, otak kita harus lebih cepat daripada jempolnya. Jangan klik dulu baru mikir. Ya, jadi jangan kalah smart dengan handphonenya. Apapun yang kita publikasi, siap-siap dibicarakan orang lain. Jadi, kalau di media sosial atau di digital, nggak ada istilah don't judge a book by its cover. Media sosialnya kayak gitu, pasti aslinya misalnya nggak baik-baik aja. Mungkin iya, cuma orang akan melihat kita seperti apa yang kita publikasikan di media sosial. Kalau kita dipublikasikannya di media sosial, jalan-jalan terus kita makan di restoran-restoran mewah, orang nggak percaya kalau misalnya kita lagi nggak punya uang, teman-teman. Padahal emang kita lagi nggak punya uang. Tapi orang-orang nggak akan percaya karena kita mempublikasikannya diri kita seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, jadi nanti kalau misalnya mau mencitrakan dirinya sebagai agen BSI Explore yang baik, yang berkualitas, silakan tunjukkan itu di segala platform digital, teman-teman. Ya,
Karena kalau misalnya kita sekarang sebagai manusia, extension dari diri kita adalah pakaian kita. Tapi di sosial media, extension dari identitas kita adalah sosial media kita. Ya, postingan harus estetik. Ya, estetik. Estetik juga, tapi kadang-kadang kita ada perlu konten yang shareable. Shareable itu kira-kira gampang di-share oleh orang. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang setelah semuanya dibedah nih, branding itu perbedaannya apa dengan marketing, terus jangan menjudge orang, itu normal kalau menjudge orang di media sosial. Nah, pertanyaannya, gimana caranya? Gimana nih caranya untuk membangun dari awal? Ya. Nah, kalau kita sekarang lihat di sini, ada beberapa media sosial, lambang media sosial. Teman-teman punya di berapa akunnya nih? Berapa platform punya akunnya? Atau semuanya? Saya izin minum dulu sebentar. 4. Semua. Siap. 8, 5. Banyak ya. Semuanya. 10, 3, 7, 7. Baik. Nah, ini adalah media sosial yang banyak digunakan. Dan ini adalah media sosial yang paling favorit di Indonesia saat ini. Ya. Jadi kalau teman-teman punya platform, punya akun di sini, silakan manfaatkan untuk membranding diri kita sebagai agen dari BSI Explore. Ya, baik di YouTube, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, Line, Twitter, semua digunakan. Nah, kalau misalnya kita sudah punya basic awal langkah pertamanya sudah oke, teman-teman. Cek ya, list yang pertama sudah checklist. Nah, awalnya bagaimana nih membuat reputasi online yang positif? Ya, kadang-kadang kita hanya membuat konten aja, tapi kita nggak tahu nih bagaimana cara membuat konten atau membangun reputasi yang positif. OnlyFans, siapa yang punya OnlyFans di sini? Tapi menurut saya tidak ada yang salah dengan platform. Yang salah adalah tetap penggunanya. Ya, kadang-kadang kita identikan platform A seperti ini, platform B seperti ini, tapi itu yang salah hanya penggunanya. Oke, teman-teman. Nah, kembali lagi cara membuat reputasi online yang positif. Di sini ada 5 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama itu seperti fokus pada tujuan. Tujuannya sudah jelas, teman-teman. Tujuannya kita akan mengedukasi orang-orang di daerah yang terpencil. Berarti fokusnya seperti itu, kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau misalnya orang lain itu ada kegiatan yang mewah-mewah gitu ya, selalu di kafe-kafe terkenal, kita fokus di diri kita, kegiatan yang bersifat edukatif, yang bersifat sosial dan sebagainya. Dan silakan selesaikan segala sesuatu yang teman-teman mulai. Jangan selalu di awal kok nggak ada kenaikan ya, terus menyerah putus. Itu yang sering bikin orang gagal berkali-kali. Jadi yang selalu saya ingin ingatkan adalah stop membandingkan diri dengan orang lain dan selesaikan apa yang kita mulai. Itu inti dari fokus pada tujuan. Ya. Terus yang kedua, buat konten positif. Terkadang kalau kita mau rame, ya kita bikin konten yang sensasi ya. Tapi di sini yang susahnya adalah kita bikin konten yang positif, tapi bisa rame. Ya. Jadi untuk membuat konten positif, kita bisa mulai menentukan tema atau konten nilai yang positif. Apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin diupload, gitu teman-teman. Kemudian bisa memilih foto atau video yang menarik, serta membuat caption, video atau foto yang juga menarik dan positif sesuai dengan nilai yang kita yakini nih. Kan kita bersama-sama yakini edukasi teman-teman di daerah terpencil itu sangat dibutuhkan. Kita udah sepakat dengan itu. Hal tersebut adalah hal yang positif. Nah, jadi jangan sampai nanti ada foto yang dipublikasi cuma gimana? Diri bareng-bareng sejajar, terus ada banner.
Nah, kalau sekarang teman-teman ngelihat foto kayak gitu, kira-kira bakalan di-skip nggak? Foto banner atau background, udah kaku. Foto berdiri di depan semuanya. Yang seperti itu udah nggak zaman, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin konten yang lebih humanis. Ya, di-skip. Nah, yang tadi kayak gitu di-skip. Yang lebih humanis, misalnya seperti kita lagi sama adik-adik yang di daerah gitu ya, kita bareng pakai baju yang sederhana, bermain congklak misalnya di sana sama adik-adik di atas tanah-tanah gitu. Itu adalah konten-konten yang humanis. Masak bareng pakai tungku kayu misalnya. Itu segi hal-hal yang humanis, teman-teman. Ya, nggak hanya sekedar foto di depan background atau foto pakai banner. No, yang seperti itu sudah nggak zamannya lagi. Ya. Lalu bangun interaksi. Di sini bangun interaksi bisa kita mulai dengan membantu sesama agen dari BSI Explore ini. Jadi teman-teman di sini yang mungkin belum kenal satu sama lain, tapi saya sarankan silakan saling mutualan di media sosial, saling follow-followan. Untuk apa? Untuk membangun interaksi. Karena kalau kita masih sepi, media sosial kita masih sepi, yang membantu kita itu adalah teman-teman kita. Jadi nanti bisa kita melakukan interaksi dua arah dengan sesama teman-teman dari BSI Explore ini. Misalnya satu posting, kita komen di sana, like, komen gitu ya. Ah, keren banget itu lagi di mana, Kak? Misalnya seperti itu. Nah, tuh udah ada yang share media sosialnya, silakan. Ya, jadi wah Kak itu keren banget lagi di mana, kegiatan apa gitu. Kita saling share. Terus atau enggak temennya ada yang share reels, kita share lagi di media sosial kita. Temen gue emang nggak ada duanya nih gitu. Ya, temen gue emang nggak ada duanya nih. Nggak berhenti-berhenti aktivitasnya. Itu bisa kita membangun interaksi sesama dulu. Kalau dari kita sudah membangun seperti itu, media sosial kita sudah mulai ramai, namanya media sosial itu kalau misalnya udah mulai rame, dia akan lebih nge-boost ke orang lain. Jadi silakan bangun interaksi antar sesama, teman-teman. Di sini sudah ada komunitasnya. Ya, mau share media sosial masing-masing, bebas. Nggak dimarahin kan sama Kak Astridnya. Kemudian yang keempat, kita bisa monitor hasil publikasi. Monitornya ini media sosial itu atau digital itu lebih enak analisanya karena mereka sudah punya analitiknya sendiri, teman-teman. Ya, yang akan membantu kita mengidentifikasi apakah campaign pencitraan yang kita lakukan di media sosial itu menghasilkan impresi, menghasilkan apa ya? Perhatian yang positif terhadap hal-hal yang kita tampilkan atau malah sebaliknya nih, malah nggak ada pengaruh apa-apa, nggak ada perkembangan dan sebaliknya. Nah, karena itu dari semuanya kita perlu yang namanya evaluasi. Ini akan muter nih semua. Setelah evaluasi kita cari kekurangannya apa, lalu kita perbaiki, ke awal lagi fokus di tujuan, buat konten lagi, bangun interaksi, monitor, dan evaluasi lagi ke awal lagi, selalu seperti itu. Jangan pernah menyerah untuk mengulang-ulang proses ini. Ya, ini yang harus teman-teman lakukan. Nah, masalahnya adalah semua platform itu berbeda di media sosial. Antara Facebook, di sini saya ambil contoh 5 aja yang paling banyak digunakan. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Ya, TikTok sekarang sudah tidak identik dengan joget-joget aja, teman-teman. Yang dulu-dulu kita suka menjudge TikTok, sekarang ternyata orang pada lari ke sana untuk promosi dan branding, ya. Nah, pertanyaannya adalah kita sering bermasalah. Yang bagus tuh posting jam berapa sih? Gitu. Yang bagus posting jam berapa? Terus upload apa nih? Yang harus kita upload apa aja? Kemudian desainnya, editingnya gimana? Saya nggak ada basic design atau basic editing, saya nggak pernah belajar Adobe-Adopan gitu. Yang terakhir, kalau udah dilakuin semua, kalau masih sepi gimana gitu ya? Kalau masih sepi gimana? Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Masalah yang pertama, jam berapa? Di sini saya mau share jam berapanya itu dari masing-masing platform memang berbeda.
Di sini ada yang pertama Instagram. Yang pertama Instagram, silakan teman-teman lihat di sini perbedaan waktunya dari hari Senin sampai Minggu. Jadi ada yang lebih ke pagi hari, ada yang lebih ke malam hari, ada yang lebih ke siang hari. Teman-teman bisa berpatokan di sini. Selain nanti kita evaluasi lagi, kalau dari media sosial kita ramenya di jam berapa. Ini bisa jadi patokan, tapi tidak satu-satunya patokan, teman-teman. Ya, bisa jadi patokan, tapi tidak satu-satunya patokan. Lalu kemudian tadi Instagram, sekarang TikTok. TikTok prime time-nya ada di hari Kamis jam 7 malam. Yang banyak mengakses. Jadi kalau yang malam-malamnya suka mager, posting-posting, silakan nanti lihat di malam hari. Ini adalah jam-jam prime time. Selain yang warna merah, yang warnanya gelap itu juga lagi banyak yang mengakses. Nanti teman-teman saya share materinya, jadi silakan lihat lebih detail lagi. Terus habis itu Facebook. Kita di sini Facebook itu membagi dari B2C bisnis, B2C itu yang langsung ke customer. B2B itu yang bekerja sama dengan brand lain, gitu ya. Nah, kalau sekarang kita lebih ke higher education. Kalian perhatikan di jam-jam tertentu yang dilingkarkan adalah yang rame. Yang terakhir adalah YouTube. YouTube ramainya Sabtu Minggu. Ya, walaupun di weekday juga masih ada ramainya, tapi memang prime time-nya di Sabtu Minggu. Kenapa YouTube Sabtu Minggu nih, teman-teman? Karena YouTube itu ketika kita buka YouTube berarti kayak kita mempunyai waktu lebih untuk menonton video dengan durasi yang lebih panjang. Kalau yang pendek kita bisa buka Instagram, bisa buka TikTok gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya waktu lebih panjang, kita lebih santai, itu akan lebih cenderung membuka YouTube. Nah, kalau misalnya membuka YouTube, kita lebih banyak waktu kosong tuh di weekend. Jadi teman-teman perhatikan saat upload di media sosial, perhatikan di weekend untuk YouTube. Nah, itu masalah jam. Gendernya bagaimana nih? Ini gendernya. Secara garis besar, tapi sekali lagi kita bisa melihat berdasarkan market kita lebih banyak ke laki-laki atau perempuan. Di sini Facebook lebih banyak yang mengakses perempuan, dan YouTube, TikTok banyak yang mengakses laki-laki, walaupun konten kreatornya banyak kan perempuan. Pertanyaannya adalah laki-laki ngapain di TikTok ya? Oke, baik. Ini adalah gender. Oke, setuju menurut saya jam post terbaik tergantung pada follower masing-masing. Setuju. Ini adalah secara general, teman-teman. Makanya itu kita harus lihat patokan lainnya. Kita lihat di media sosial kita, di situ insight-nya, atau kita lihat nanti di situ insight itu kan ada waktu, ada gender, ada lokasi. Itu silakan dilihat juga, disesuaikan. Saya berbicara secara general. Lalu usianya, ya. Teman-teman lihat usia Facebook itu yang dilihat di sini adalah cenderung yang tua. Baik. Nah, ini masalah jam berapa. Yang berikutnya, kita upload apa sih di media sosial? Ya, di sini ada contoh-contoh tipe video yang disukai audiens di Instagram. Biasanya tuh tips and trick, terus quotes-quotes dari orang-orang terkenal, atau quotes-quotes yang menyentuh hati, atau yang humanis, atau motivasi, itu adalah contoh-contoh yang lagi disukai di Instagram, teman-teman. Nah, selain ini, kalau ini kan postingan biasa, lalu di story kita bisa ngapain sih Instagram? Usahakan teman-teman story juga sering melakukan interaksi. Interaksinya lewat apa? Bisa Q&A misalnya ya. Q&A atau bisa melalui voting gitu. Itu bisa teman-teman lakukan, fitur-fitur yang ada di Instagram silakan dimaksimalkan untuk menaikkan insight kita. Lalu di Instagram itu sekarang yang ramai adalah konten-konten reels. Memang tidak semuanya bagus kita bikin reels, tapi
Reels itu masih sangat membantu untuk nge-boost kegiatan kita, nge-boost branding kita, bukan hanya di follower kita, tapi juga ke orang yang belum memfollow kita. Jadi silakan manfaatkan kreativitas untuk membuat Reels. Ini Instagram. Lalu, kalau di Twitter gimana? Twitter itu masih banyak digunakan, teman-teman. Jadi, kalau misalnya berdasarkan penelitian, pengguna Twitter intelektualitasnya lebih tinggi daripada pengguna media sosial lain. Walaupun kita hanya berbasis kebanyakan ketikan, makanya di situ kita terbiasa menjadi copywriting yang handal supaya orang lain tertarik. Nah, di Twitter silakan teman-teman sering buat thread. Banyak ya hal-hal terkenal yang berawal dari thread di Twitter. Contohnya yang jadi film, KKN di Desa Penari. Terus apalagi thread yang viral? Ada yang tahu teman-teman? Pos hantu, betul. Masih ingat aja itu? Wakanda Forever. Nah, banyak hal-hal yang basicnya itu dari Twitter awalnya. Ya, hati-hati di Tinder. Oke, baik. Nah, ini yang terjadi Kaisang kayak kemarin ya. Jadi pengantin tapi ngelawak aja. BMKG, kita kalau mau lihat kok getar dikit bener nggak gempa, akhirnya buka Twitter gitu ya. Baik, nah ini yang kita lakukan. Nah teman-teman silakan kalau misalnya lebih merasa dirinya itu jagonya di copywriting, desainnya nggak terlalu maksimal, cuma foto-foto aja, silakan manfaatkan Twitter teman-teman. Bikin thread di sana, ya. Kemudian di sini ada ini apa ya? Saya lupa deh. Oh, ini Facebook, teman-teman. Ini Facebook masih kalau misalnya kita upload video di Facebook itu masih lebih menarik, lebih banyak impresinya daripada upload-upload yang lain. Nah, lalu YouTube. Kalau YouTube di sini saya perbandingannya adalah persentase berdasarkan content creator. Ya, tapi kalau YouTube ini bisa dikembalikan ke fokus kita kemana. Karena kalau kita memfokuskan di bidang lain tetap ada marketnya, teman-teman. Ya, kalau misalnya di sini bisa lihat ke nomor mungkin nomor 4% hobbies dan skill atau ya lebih di sana. Jadi teman-teman hobinya misalnya mengajar dengan kegiatan yang positif dan sebagainya itu yang teman-teman tampilkan. Nah, ini ada TikTok. TikTok yang lagi rame adalah hal-hal yang ada istilahnya jenakanya di sana. Jadi bukan cuma hanya video transisi gitu-gitu aja ya teman-teman, tapi ada nilai lucunya di sana. Kita suka video yang memancing orang untuk berkomentar dan share. Itu yang bagus. Jadi misalnya konten kita itu konten yang informatif atau yang lucu, kita otomatis orang lain itu akan mudah nge-share konten kita, teman-teman. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan. Pertanyaannya, dari semua upload ini adalah desainnya, editingnya gimana? Saya nggak bisa ngedit, saya nggak bisa desain. Masa harus belajar Photoshop dulu? Masa harus belajar Premiere dulu? Itu kan susah banget. Iya, saya belajar Photoshop, saya belajar Premiere itu 3 tahun, teman-teman. Ya, tapi semuanya hancur, saya kesel karena ada aplikasi-aplikasi ini. Itu apa ya? Nah, di sini ada aplikasi, ada yang CapCut, ada Canva, ada KineMaster. Saat saya nyoba aplikasi ini kayaknya ilmu Adobe-nya itu udah nggak kepake. Ya, karena di sini mudah banget membuat konten. Bahkan kita tinggal upload, edit cut sedikit, geser, selesai upload. Kalau kita mau idealis, kita harus pakai Adobe-Adobean atau yang lain yang basicnya manual. Tapi semakin ke sini saya kira idealis seperti itu bisa digeser. Yang penting konten kita original,
konten kita bagus, tidak melanggar UU ITE, tidak menjatuhkan pihak lain. Nah, ini bisa dipakai teman-teman. Ya, tiga-tiganya. Mau pakai yang mana? Terserah. Yang enaknya aja kayak gimana. CapCut udah ada template. Iya, makanya saya kesel. Nggak percuma belajar Premiere ya. Nah, dulu pusing mikirin timeline, sekarang tinggal satu klik jadi gitu. Benar. Nah, silakan kalian edit-edit, belajar-belajar di 3 hal ini. Mau cocoknya yang mana editnya silakan. Kemarin udah belajar Canva ya, kalau nggak salah. Yang pertama di Kali Abang. Kalau kalian mau pakai yang lain silakan, bebas. Nah, yang terakhir, masalahnya. Kalau masih sepi, gimana nih masalahnya? Udah nyoba semuanya, tapi masih sepi. Kita kembali di awal. Kita perlu konsistensi. Konsistennya tinggal ikutin langkah ini. Muter aja di sini ya. Inovasinya teman-teman, inovasi itu bukan berarti kita tidak boleh mencontoh sistemnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, itu yang harus kita lihat yang lagi viral seperti apa. Kita ATM aja dari konten yang ada. Inovasi terus dikembangkan. Tesnya kita lakukan A/B testing. Misalnya kita mau konten yang humanis, kita bikin videonya, kita bikin fotonya. Yang rame yang mana nih? Kalau yang rame video, kenapa yang bisa rame video? Kalau yang rame foto, kenapa ini yang rame foto? Kita melakukan tes, A/B testing. Jalan semuanya. Terus penyesuaian konten dengan follower kita, dengan market kita. Adjust, disesuaikan. Kalau followernya kebanyakan laki-laki yang masih remaja, ya udah, bro, tahu nggak bro? Gitu, misalnya ya. Itu adalah penyesuaian dengan market kita. Dan yang setelah semuanya dilakukan, jangan lupa selalu evaluasi. Karena ini akan terus muter, teman-teman. Kalau masih sepi gimana? Ulangi lagi. Masih sepi gimana? Ulangi lagi. Coba hal yang baru lagi. Coba hal yang baru lagi. Hal itu harus terus diuji coba. Ya, tren harus diikuti, di-adjust, dan sebagainya. Karena pada akhirnya jika kita mau memulai membangun personal brand di dunia digital sebagai peserta dari BSI Explore, teman-teman harus yang namanya tentukan dan fokus pada personal branding yang kita ingin bangun. Ya, tadi udah sepakat personal brandingnya teman-teman membangun seperti apa? Sekarang silakan fokus di sana. Karena apapun yang kita mau bangun, terakhir nih, teman-teman tentukan dan fokus yang kita ingin teman-teman, dan jangan lupa apapun yang mau kita bangun sebagai ini apapun yang mau kita bangun sebagai peserta dari BSI Explore, jangan lupa satukan pikiran kita untuk selalu mempromosikan kuliah. BSI aja. Baik teman-teman, dari saya sekian. Saya kembalikan ke Kak Astrid, Bu Astrid. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.